Ada Pak Oong. Selamat malam Pak Oong, apa kabar Pak? Alhamdulillah, saya Mas. Sugeng dalu Mas Febri, Mas Taufik. Ya, sugeng Salam dalu, rahayu. Salam rahayu. Pak Oong, radionya agak dikecilin dikit volumenya atau Bapak agak sedikit menjauh biar nggak feedback Pak ya. Oh, enggak Mas. Ya. Pak Oong boleh dimulai? Ya, boleh dimulai ceritanya Pak Oong. Oh, enggak. Kejadian itu tahun 98 Mas. Saya masih kerja di suatu kantor cleaning service di daerah Semarang Indah. Itu kan saya lembur sampai jam 11:30 malam. Nah, itu kan dapat inventaris dari kantor itu kan kendaraan Cina itu loh Mas. Nah, salah waktu saya pulang di depan rumah sakit, salah satu rumah sakit di Semarang. Saat itu warung-warungnya masih di sebelah timur semua Mas, kayak sekarang. Tapi kan warungnya agak permanen gitu. Nah, waktu mau di depan gapura salah satu perumahan yang mau ke arah timur itu, di pojokan gapura itu saya tidak dicegat sih Mas, memang saya nawarin sendiri. Itu ada seorang perawat Mas, pakai baju perawat. Nah, setelah saya tanya mau kemana Mbak, ternyata dia jawabnya itu satu arah dengan saya Mas. Setelah itu ya udah, beliaunya naik. Itu waktu beliaunya naik itu saya sudah agak curiga Mas. Motor itu rasanya berat. Terus begitu beliaunya naik itu bau kayak bunga gitu loh Mas. Ya, kayak melati kenanga gitu. Agak lupa saya. Itu ya udah naik. Sepanjang perjalanan itu saya tanya itu, beliaunya itu ndak jawab sama sekali Mas. Nah, sampai di tikungan mau ke salah satu sarana olahraga yang ada di daerah timur situ, yang sekarang sudah terbengkalai itu, tiba-tiba tahu-tahu beliaunya itu tertawa cekikikan Mas. Ya udah, secara spontan cuman ada dua pilihan buat saya itu. Itu waktu itu saya mau baca-baca itu ndak Mas, ndak bisa sama sekali. Ya udah, pilihan saya itu satu, jatuh dari motor dan mungkin kemungkinannya rumah sakit atau meninggal. Udah banyak temannya, tapi kalau meninggal karena ketakutan kayak gini kok belum ada temannya. Ya udah, saya pilih pilihan A. Meninggal umpamanya jatuh atau luka ini dari motor aja. Motor saya lepas. Udah, mungkin saking takutnya saya langsung Mas. Begitu saya jatuh dari motor langsung lari. Tapi sepanjang saya lari itu, beliaunya itu manggil-manggil terus. Mas, enteni. Mas, enteni. Tapi ini semakin lama semakin ini Mas, nggak terdengar lagi. Ya udah, saya masuk sampai ke salah satu perumahan.
Ya, alhamdulillah setelah lari hampir sekitar 300 meteran lah Mas. Itu saya ketemu bapak-bapak yang sedang ronda. Di situ saya tidak bisa ngomong apa-apa, cuman ya kayak orang gagap gitu Mas. Setelah dikasih minum sama bapak-bapak yang ronda itu, saya langsung teringat ini motor dari kantor itu. Saya langsung minta tolong sama bapak-bapak itu suruh nganter ngambil motor. Nah, ada 3 bapak-bapak yang nganter saya. Tapi beliaunya juga tanya, Mas kenapa lari-lari gini-gini? Ya udah Pak, nanti sambil jalan saya ceritain. Ya udah sambil ini ngantar saya apa? Setelah saya cerita, bapak-bapak itu belum mengantarnya ndak sampai ini, sampai ke motor saya. Jarak ya paling baru setengah Mas. Bapak-bapak itu udah bilang sama saya, udah Mas kami ngantar sampai sini, kami awasi dari sini. Lah Masnya ambil motornya sendiri, nanti panggil aja Mas, kalau ada apa-apa tinggal panggil gitu. Saya panggil pertama, Pak, jarak berapa meter, saya panggil, Pak, iya Mas masih di sini. Baru melangkah lagi, Pak, ya masih. Setelah ketiga itu saya panggil lagi, bapak-bapak itu malah sudah hilang Mas. Motor itu masih ini, alhamdulillah masih di tengah jalan, ya masih hidup Mas. Saya bangunkan motornya, ya udah saya pulang ke rumah. Waktu pas di tikungan di depan sarana olahraga itu, saya sekelebat dari kejauhan itu lihat ada ini sosok wanita berjalan ke arah timur, pintu masuk sarana olahraga itu yang sekarang dekat dengan jembatan baru itu. Sampai di rumah itu kan udah enggak taunya itu celana sama ya badan sakit semua Mas, jatuh dari motor, lecet-lecet lah. Sampai sekarang masih ada lukanya. Itu berarti bapak-bapak yang ronda itu bukan manusia Pak? Atau bagaimana Pak? Manusia Mas. Cuman mereka juga takut dengar cerita saya. Setelah saya cerita itu, mereka juga sampai di tengah jalan itu langsung ini, udah Mas, kami ngantar sampai sini aja ya, setelah jenengan ambil motornya sendiri, nanti kami awasi dari sini gitu. Nyampe di rumah itu kan almarhum ibu tanya, malam-malam kok pulang, kan biasanya kalau lembur kan saya tidur di ini Mas, di tempat kerja. Nah, saya bilang tadi kan ndak pamit sama almarhum ibu kalau mau lembur gitu loh Mas. Lemburnya itu kan dadak. Ya udah, saya pulang gitu. Nah, saya tanya, Baik Kakung masih ini sudah tidur kan Bu? Udah lah, Ibu lihat ini celana saya sobek sampai keluar darah gitu Mas. Ibu tanya kenapa? Tapi Baik Kakung udah tidur kan Bu? Saya bilang gitu. Udah, Baik Kakung udah tidur. Ya saya cerita sama almarhum ibu gini baru aja ditemuin gini. Tahu-tahu Mbak Kakung keluar dari kamarnya, udah bilang, ayo sekarang nganterin bayi, mana yang nakutin kamu. Kan Mbak Kakung kan ya
ada kelebihan lah Mas almarhum Baik Kakung itu. Nah ternyata setelah saya samperin sama Baik Kakung itu, ceweknya itu masih di situ Mas, masih di tikungan itu. Terus Baik Kakung memperingatkan perempuan itu supaya nggak ganggu lagi. Itu aja Mas cerita saya. Mas Febri, langsung ke Mas Febri deh. Ya. Selamat malam Pak Oong. Sugeng dalu Mas Febri, selamat malam. Ya. Memang sosok perempuan ini sangat jahil ya. Memang sering kali ya dikatakan ngikutin atau ngebonceng enggak ya. Cuma sering kali nyegat gitu, kayak memberhentikan orang yang apa ya, kayak sedang dalam titik lemah gitu. Ya ini sering sekali. Itu dia enggak nyegat Mas, malah saya yang nawarin. Itu salah satu sosok yang bertempat tinggal di area apa itu tadi, kayak gelanggang olahraga, kayak sarana. Iya sarana, salah satu sarana lapangan lah Mas. Lapangan apa olahraga dulu, tempat apa lapangan olahraga orang-orang berduit itu, yang di daerah saya itu. Ya, itu sosoknya ada di, bukan di tikungannya persis itu bukan ya Pak ya, tapi iya Mas, latas sebelah pun agak ke belakang sedikit gitu. Ya memang timur barat Mas, ler nopo kilek nopo kidul. Timur. Kalau arah jembatan niku nggih. Timur. Arah ke timurnya. Ya arah timur. Ya memang sosok yang sangat jahil dan gangguannya pun kalau menurut saya udah ekstrim ya Kak, seperti itu gitu. Nggih Mas. Bahkan bisa, kalau orang yang sangat takut sekali bahkan bisa sampai mencelakai orang tersebut gitu. Nggih Mas, waktu apa sebelum tikungan yang mau ke lapangan olahraga itu, baunya itu kembang. Nah pas tikungan mau ke lapangan itu, baunya sudah berubah Mas, kayak ya kados napa amit nyun sewu nak yang Jawa sanjang kados batang ngoten lho Mas. Iya. Sebenarnya yang aroma yang pertama kali dicium oleh Pak Ong itu bukan aroma bunga ya, kalau yang saya rasakan ya. Ya memang aromanya itu memang wangi sekali, tapi bukan wangi bunga gitu. Sebenarnya sosoknya itu wajahnya itu rusak. Sosok aslinya gitu. Memang sosok sejatinya gitu. Pas kula ngeterke napa Mbak niku, memang tiangnya niki Mas, napa amit nyun sewu memang wajahnya gitu, ditutupi rambut. Iya. Itu wajahnya itu ya rusak. Kalau dikatakan hancur enggak, cuma rusak gitu. Nggih. Nah setelah kejadian itu kula setelah kejadian itu baru saya bisa ya kayak kadang bisa lihat kadang enggak gitu loh Mas.
pertama kali saya ini pengalaman saya itu. Ya, Pak Oong sendiri pun kayak diturunin ilmu oleh orang tua leluhur ya. Baik mas. Ya, sama mbahnya itu walaupun nggak semua dikasihkan ke Pak Oong ya, tetapi Pak Oong dapat itu. Kadang saya bisa lihat, kadang enggak. Ya, itu sebenarnya buat tujuan Mbah Pak Oong ya. Tujuannya itu supaya Pak Oong itu bisa lebih berhati-hati gitu, bisa membedakan lah gitu. Enggak, Mas. Sebenarnya nggak ada tujuan apa-apa gitu.